Tundukkan kepala ke samping Anda atau ke depan atau ke belakang dan katakan, bagaimana menjadikan hari Minggu Legi ini benar-benar legi. Ya. Karena hari ini di koran adalah Minggu Legi. Ya. Jarang sekali Minggu Legi. Ayo tanya, saudara pasti tahu jawabannya. Bagaimana menjadikan Minggu Legi ini benar-benar legi. Haleluya. Saudara, sudah ada yang menjawab? Kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan, setiap hari adalah legi. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Sudah tentu bertentangan dengan apa yang saya sampaikan berikut ini. Kondisi sulit diberkati. Saudara, tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang saya ini bandel sekali, sehingga saya sulit diberkati. Saya sudah berdoa, menangis, berpuasa, katakan, saudara, pendek kata saya sudah menunjukkan all out kepada Tuhan di bidang rohani. Saudara, tetapi kenapa ya saya masih sulit diberkati? Saudara, mungkin saudara punya pertanyaan yang sama seperti yang saya tulis ini. Ada beberapa kondisi di mana saya dan saudara kalau melihat, wah kok banyak banget ya kondisinya yang saya jelek, sehingga saya sulit diberkati. Bukan Tuhan tidak bisa memberkati, Dia bisa. Tergantung S dan K. Syarat dan ketentuan. Bagaimana Dia bisa memberkati saya kalau saya tidak pada syarat, tidak pada performa yang baik di hadapan mata Tuhan? Saya seorang tidak bisa dipercaya. Sulit, saudara. Saya banting tulang kayak apapun, 10 orang membantu saya secara luar biasa sekalipun, saudara, itu mustahil. Itu sebab kita mau belajar. Saudara, apa yang saya sampaikan berbeda dari tadi pagi dan tidak ada hubungan dengan tadi pagi, tapi Tuhan bicara kepada saya supaya setiap kita tidak sulit diberkati. Amin. Para kekasih, kalau saudara membaca seluruh Alkitab, tidak ada disebutkan bahwa anak Tuhan harus menanggung penderitaan. Tidak ada. Kalau saudara membaca seluruh perjanjian Bapa, saudara, seluruh ayat-ayat firman, yang ada cuma saudara harus hidup senang, enteng, disembuhkan, dibukai jalan, diampuni dosanya, diangkat dan dipermuliakan. Itu yang saya baca. Itu sebab Anda dan saya harus begitu yakin, Tuhan mesti kesalahan ada pada saya, tidak pada engkau Tuhan, tetapi pada pribadi saya. Katakan, pada pribadi saya yang harus diperbaiki. Kondisi pertama adalah kurang hidup dalam kebenaran. Kondisi kedua adalah kurang hidup dalam iman. Kondisi ketiga, kurang hidup dalam kekudusan. Kondisi keempat adalah kurang hidup di dalam berkorban. Kondisi kelima adalah kurang hidup dalam komitmen, kesetiaan kita. Kondisi yang keenam, kurang hidup dalam pelayanan. Itu sebab 6 ini menunjukkan pada angka manusia. Saya dan Anda seringkali kita mengunggulkan manusiawi kita. Aku pasti bisa diberkati sama Tuhan, karena aku orangnya begini, begitulah segala macam. Padahal kita ini angka 6 sebetulnya. Saudara, manusia dijadikan oleh Allah pada hari yang ke-6. Saudara, dan banyak bukti-bukti dalam Alkitab bahwa kalau Anda dan saya tidak dirubah, semua keadaan kita pribadi sebagai manusia dan manusiawi kita, maka sulit bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Tidak bisa dipungkiri, pada satu momentum hidup ini kita ada dalam satu keadaan yang sulit, di mana uang kita tidak bisa bekerja, di mana orang yang baik ataupun orang yang mampu tidak bisa menolong kepada kita. Rasanya kita itu betul-betul diisolir, untuk seorang diri harus menanggung. Kenapa kita diizinkan oleh Tuhan pada satu momentum hidup kita menderita sedemikian tidak menyenangkan, supaya kita belajar berseru kepadanya. Tuhan, ubah hidup hamba. Hamba mengakui hamba kurang benar, kurang beriman, kurang kudus dalam perjalanan hidup. Hamba kurang berkorban, hamba tidak punya komitmen, hamba menyepelekan pelayanan. Ampuni hamba Bapa, supaya hamba boleh benar dan lurus kembali kepadamu. Amin. Siapa yang mau? Tolong angkat tangan. Mari berdoa bersama dengan hambanya. Tuhan Yesus, saya mengakuinya bahwa kondisi sayalah yang membuat Engkau sulit menolong.
Sebab itu sore hari ini, di dalam nama Yesus, rubah saya, merdekakan saya dari 6 kondisi manusiawi yang membuat saya sulit diberkati. Dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi hidup saya. Darah Yesus menyucikan saya. Anugerah-Mu luar biasa. Haturkan terima kasih anak-anak Tuhan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, karena Engkau menerima seperti apapun kami. Dan kami akan pulang malam nanti dengan anugerah-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Tuhan. Apa perjanjian kemerdekaan dari Tuhan? Termasuk dari 6 hal ini yang membuat kita sulit diberkati. Sepertinya tadi pagi saya katakan, kita ini orang terjajah, orang terbelenggu. Saudara, itu sebab semua katakan, merdeka! Wah, kurang kuat ya. Kalau orang-orang zaman dulu tahun 45 sampai tahun 49, kalau bilang merdeka itu luar biasa. Kita coba, merdeka! Ya, luar biasa ya. Merdeka! Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Luar biasa. Kondisi sulit diberkati akan menjadi mudah diberkati. Amin. Para kekasih, itu sebab 6 adalah kekurangan manusiawi kita. Dan saya ingin mengajak Anda untuk ketaatan kita berjalan dengan iman. Katakan, ketaatan saya berjalan dengan iman. Saudara, orang yang taat kepada firman, perjalanannya menyenangkan. Saudara, kenapa? Karena saudara dengan Tuhan klop. Kita bisa tahu isi hati dia. Dia bisa senang dengan keberadaan kita. Saudara, bayangkan dalam satu perjalanan, saudara mau piknik katakanlah, saudara mau holiday, saudara mau pergi bertamasya. Saudara, ada 5 orang dalam mobil saudara. 5-nya berantem. Jadi tamasya apa tidak? Ya, tidak bisa. Saudara, sampai di tempatnya semua diem. Ya. Makanan dibuang ke danau, dimakan sama ikan. Ya. Semua lapar. Kerucuk. Sore pulang. Ya. Sampai di rumah diem semua. Para kekasih, tidak enak. Karena tidak ada satu keakordan, tidak ada satu keharmonisan. Berjalan dengan Tuhan dalam iman membuat kita berjalan dalam harmoni. Berjalan dengan luar biasa menyenangkan. Dibutuhkan cuma satu. Katakan, dibutuhkan cuma satu. Ketaatan saya kepada Kristus. Hanya itu. Kita tidak punya modal apa. Dan Tuhan juga tidak memaksain saya, memeras saudara. Supaya saudara dipaksain oleh Allah untuk mempersembahkan sesuatu yang great, yang hebat. Saudara, tidak. Saya begini lama mengenal firman, saya tidak melihat bahwa dia memaksain. Sama sekali tidak. Bukan karena kerjaan dan jabatan saya harus bicara baik-baiknya Tuhan. Tidak. Kalau saudara meneliti, tidak ada jeleknya dia. Barang setitik pun. Tidak ada kelemahan dia. Tidak ada kesalahan dia. Yang harus dia ratifikasi, yang harus dia rawat. Tidak ada. Dia punya firman sempurna. Ya dan amin. Apa yang dia katakan A jadi A. Dia bilang B jadi B. Dia sabdakan C jadi C. Tidak berubah. Firman-Nya, saudara bisa mengandalkan. Semua orang yang taat akan hidup senang. Haleluya. Luar biasa. Jadi mari kita akan baca sekalian ya. Ketaatan saya berjalan dengan iman. 1, 2. Ketaatan saya berjalan dengan iman. Amin. Para kekasih, ini luar biasa sudah pasti. Ya, itu sebab saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama menelitinya sebagai orang yang mengembara. Kita adalah pengembara di dunia. Saudara, secara di luar Alkitab, kita mendengar dan kita tahu ya, idioms atau pemeo dalam bahasa Jawa, kita ini adalah pejalan-pejalan yang cuma mampir ngombe. Inggih menika kawula ya sampai di sini saja.
Itu sebabnya saya dan Anda, kita ini adalah pejalan-pejalan yang hanya berhenti di dunia untuk berhenti minum. Ya, minum. Cuma itu saja, lalu jalan lagi. Ya, itu kata pemeo dalam bahasa Jawa. Mung mampir ngombe. Itu sebab pengembara di dunia ini beda. Sekarang saya dan Anda, kita mengembara demi harta sorgawi. Katakan, demi harta sorgawi. Yang akan saya terima di dunia ini dilanjutkan di dalam sorga. Amin. Ini luar biasa. Kalau saya dan Anda mengerti apa yang Dia mau beri, bahwa kita ini adalah seorang pengembara, a wayfarer, seorang yang berjalan aja. Kita capek berhenti di pinggir jalan. Saudara, seadanya saja, kita tidak mengharapkan kasur spons, kita tidak mengharapkan kasur per, kita tidak mengharapkan makanan di atas piring keramik. Apa adanya aja. Saudara, kita petik buah-buahan, kita minum air dari kali. Sudah, itu aja. Puji Tuhan kalau ada sumber air, pasti jauh lebih bersih. Kita minum dari sana, kita isi botol kita dari sana, sudah. Tidak ada toko yang menyediakan kenyamanan. Saudara, uang yang saudara bawa tidak ada arti sama sekali. Kita semua hanyalah pejalan, pengembara. Anda dan saya mempunyai pikiran seperti Alkitab, maka kita ini sangat total. Nyerahnya itu sangat total kepada Tuhan. Kita nggak kepengen nyakitin Dia, kita nggak kepengen lawan Dia, kita nggak kepengen untuk kita undur dari Dia, karena kita tahu aku ini hanya hidup dari sini untuk masuk dalam sorganya, dan Dia akan menghidupi hidupku. Amin. Katakan, saya adalah pengembara dengan iman demi harta sorgawi. Ketika saya hidup dan anak keturunan saya sampai ke dalam sorga. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Luar biasa. Haleluya. Kita akan baca ayat kita yang pertama dari surat Ibrani 13 ayat 14. 1, 2. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Amin. Lihatannya saudara, pada akhirat ini kok jadi ragu-ragu. Loh, aku punya rumah kok, ya. Rumahku itu ada di Temanggung, rumahku ada di Magelang, rumahku ada di Jakarta. Saudara, coba kalau saudara membaca ini, Tuhan agak janggal ini. Tuhan sedang berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Mari kita akan baca ulang supaya kita lebih paham. 1, 2. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Amin. Saudara mau mendarat di satu negara, dari Jakarta atau dari Jogja, saudara terbang, maka ada satu kolom di sana pada kartu imigrasi saudara. Pelabuhan udara mana yang akan kau tuju setelah ini? Ditanya. Dan pelabuhan bandara mana sebelum ini? Berarti kalau saudara membaca pada kolom tersebut, saudara, dan saudara harus mengisinya. Berarti ketika saudara tiba di situ, saudara sedang transit. Saudara sedang dalam satu keadaan sementara waktu. Aku cuma transit saja di Hong Kong, atau aku cuma transit saja di Perth, atau di Melbourne, atau di Makassar. Karena aku nanti punya tujuan lebih lagi. Dari Makassar aku akan terbang ke Manila barangkali. Nah, di situ saudara, di sini kita melihat bahwa kita mencari kota yang akan